kita lihat lagi contoh soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Yang bagian A, tunjukkan sudut antara bidang BDHF dengan bidang AFH. Kemudian nanti yang bagian B, tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut antara bidang BDHF dengan bidang AFH tadi. Nah, sekarang kita lihat di penyelesaian sama seperti yang soal sebelumnya. Kita buat dulu gambarnya. Ini kubus ABCDEFGH kita dengan panjang rusuk 6 cm. Tadi yang menjadi pertanyaannya, tunjukkan sudut antara bidang BDHF dengan bidang AFH. Jadi kita gambarkan lagi bidang BDHF. Berarti BDHF. Kita hubungkan ini BDHF. Nah, inilah bidangnya yang pertama ya. Perhatikan ini bidang yang pertama. Kemudian bidang yang kedua, bidang AFH. Bidang AFH. AFH. Berarti ini kita hubungkan bidang AFH. Ini dia ya, ini kemari. Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana cara kita menentukan sudut yang terbentuk antara dua bidang. Nah, tadi kita lihat dulu langkah pertama kan, tentukan dulu garis persekutuan kedua bidang tadi. Tadi bidang pertama kan BDHF, kedua AFH. Berarti persekutuannya adalah garis HF ya. Jadi inilah garis persekutuan kita. Kemudian tadi dari garis persekutuan ini tadi kan kita ambil tadi garis-garis yang ada pada bidang pertama dan yang kedua yang tegak lurus terhadap garis persekutuan. Jadi kalau kita ambil ini tadi garis yang tegak lurusnya, kita ambil dulu ini kemari. Untuk yang bidang AFH kita tarik kemari. Nah, dia tegak lurus terhadap bidang ini ya, ini. Kemudian untuk bidang BDHF sama juga kita ambil dari sini kemari, atau ini tadi bisa kita kita buat seperti ini supaya jangan nampak kali apanya. Berarti dari sini kita tarik lagi ke bawah ini kita ambil yang tegak lurus dia ya. Nah, ini tegak lurus juga dia terhadap garis persekutuan kita yang tadi kemari. Nah, berarti sudut yang dibentuk antara bidang BDHF dengan AFH ini tadi adalah sudut yang terbentuk antara garis ini tadi dengan garis yang ini. Berarti ini dia. Nah, kita beri nama misalnya gamma. Sudutnya sudut gamma. Jadi ini ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kalau kita tarik ini kemari, akan kita temukan ini ya. Coba kita hubungkan kemari. Nah, ini adalah sebuah segitiga siku. Jadi kalau kita pindahkan itu, ini nanti jadi satu buah segitiga siku-siku. Dia siku-sikunya di, kalau kita ambil ini misalnya O. Berarti siku-siku di O dia ya. Berarti kita pindahkan dulu ke bidang datar. Ini tadi sudut kita beri nama gamma. Ini tadi A. Ini tadi kita bikin sikunya di O. Ini misalnya kita buat namanya P. Berarti ini P ya. Sekarang kita cari berapa panjang dari A ke O. Atau kita tunjukkan dulu bagian A tadi katanya, tunjukkan sudut antara bidang BDHF. Jadi bagian A, sudut antara bidang BDHF dengan bidang AFH. AFH ini adalah yang ini tadi ya, sudut APO. Berarti kita tulis sudut APO yang kita buat tadi dia jadi gamma. Sudah? Sekarang kita mau menghitung yang bagian B kita. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut antara. Ini tadi gambarnya. Kita cari dulu panjang AO. AO ini adalah setengah dari AC. Berarti kalau dari A ke C kita itu kan diagonal bidang. Panjangnya 6/2. Berarti AO kita setengah dari 6/2. Diperoleh 3/2 cm. Kemudian berapa panjang O ke P? Dari O ke P itu sama dengan panjang rusuknya. Berarti 6 cm. Baru kita bisa menentukan berapa panjang AP dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita cari dulu AP-nya. Akar dari AP. AO kuadrat ditambah OP kuadrat. Berarti 3/2 dikuadratkan ditambah OP-nya tadi 6 dikuadratkan. Sehingga hasilnya akar dari 3 kuadrat 9 kali
akar 2 dikurankan 2, berarti 9 dikali 2 18 ya. Ini 18 tambah 36, berarti akar dari 4 54. Nah, kalau 54 itu kita ubah menjadi perkalian atau kita sederhanakan, ini kan 9 dikali 6. Berarti akar 9 3. 3 akar 6 cm. Itu tadi panjang AP-nya. 3 akar 6 cm. Sekarang kita cari yang diminta nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nilai sinus, kosinus, dan tangen. Jadi kita lihat, maka sinus gamma tadi ya. Sinus itu sisi depan per sisi miring. Depan kita AO. AO per miringnya AP. Jadi AO-nya 3 akar 2 tadi ya. 3 akar 2 per AP-nya tadi 3 akar 6. 3 akar 6 ini kita habis dibagi, kemudian kita rasionalkan kali akar 6 per akar 6. Jadi dapatlah hasilnya, kita buat di sini, akar 2 kali akar 6, akar 12 ya. Akar 12 per akar 6 kali akar 6, 6. Akar 12 itu masih bisa kita sederhanakan. Itu kan 4 kali 3, berarti akar 4 2 ya. Ini hasilnya 2 akar 3 per 6 diperoleh sama-sama dibagi 2, ini berarti dapatnya 1/3 akar 3. Jadi nilai dari sinus gamma itu adalah 1/3 akar 3. Kemudian yang kedua yang diminta itu adalah kosinusnya. Berarti kosinus gamma cos kosami, samping per miring, berarti OP per AP. OP-nya tadi 6 per AP-nya 3 akar 6. Berarti ini kita bagikan dapat 2 ya. Kemudian kita rasionalkan kali akar 6 per akar 6, hasilnya menjadi, kalau kita perhatikan ini 2 per 6 akar 6. Berarti 2 per 6 akar 6. Atau kosinus gamma ini hasilnya 1/3 akar 6. Kemudian yang terakhir yang diminta adalah tangen gamma. Ini tadi ya, tangen gamma. Tangen itu sisi depan per sisi samping, berarti AO per OP. AO per OP sama dengan AO-nya tadi 3 akar 2, OP-nya 6. 3 akar 2 per 6, sama-sama kita bagi 3, berarti di sini kita dapat 2. Berarti hasilnya itu langsung kita dapat 1/2 akar 2. Nah, inilah dia nilai dari sinus, kosinus, dan tangen gammanya tadi.